Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Kairani dengan NIM C1C022148. Saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian keuangan. Baiklah, fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian atau return, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintahan, maupun organisasi nirlaba. Kemudian definisi pengendalian keuangan. Menurut Mia Lasmaya, S. 2013 dalam Nora Hilmiah 2010 menyatakan bahwa pengertian pengendalian keuangan adalah sebagai berikut. Fokus utama dalam pengendalian adalah suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dan pencapaian hasil yang diharapkan. Lalu pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Lalu faktor-faktor kontekstual. Yang pertama ukuran, yang kedua stabilitas lingkungan, yang ketiga motif keuntungan, yang keempat faktor-faktor proses. Lalu pertimbangan-pertimbangan rancangan. Yang pertama antisipasi terhadap konsekuensi logis. Merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa untuk membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu adalah baik atau buruk. Lalu yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Salah satu yang sangat berharga dari desentralisasi dalam pengambilan keputusan adalah bahwa jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya. Lalu yang ketiga, pengelolaan perubahan. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Lalu pengendalian dalam era pemberdayaan. Menurut Farman 2012 menyatakan bahwa pengendalian diartikan sebagai pengukuran kemajuan dibandingkan dengan prestasi yang telah dirancang atau suatu tujuan. Sedangkan pemberdayaan diartikan dalam berbagai cara pada literatur bisnis dan manajemen. Menurut Robert Simon, ada 4 alat untuk merekonsiliasi konflik antara kreativitas dan pengendalian secara bersama. Lalu kemudian ada 4 daya ungkit lever pengendalian yang diatur dalam mengisyaratkan kekuatan yang dahsyat yang saling menguatkan satu sama lain. 4 daya ungkit pengendalian yaitu yang pertama sistem kontrol diagnostik atau diagnostic control system, lalu sistem kepercayaan belief system, kemudian sistem pembatasan atau boundary system, lalu yang terakhir sistem kontrol interaktif atau interactive control system. Baiklah, terima kasih.